Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanti Eka Putri dengan NIM 90.200.118.115 manajemen C. Adapun soal yang ingin saya jawab yaitu nomor 1. Sebutkan keuntungan dari eksekutif informasi sistem. Yang pertama yaitu penggunaan yang mudah untuk eksekutif tingkat tinggi. Pengalaman luas komputer tidak diperlukan dalam operasi. Yang kedua, menyediakan pengiriman tepat waktu dari ringkasan informasi perusahaan. Yang ketiga, informasi yang disediakan lebih mudah dipahami. Yang keempat, ACE menyediakan pengiriman tepat waktu informasi. Manajemen dapat membuat keputusan segera. Yang kelima, meningkatkan informasi pelacakan. Yang keenam, menawarkan efisiensi untuk pengambil keputusan. Nomor 2, jelaskan 4 sumber informasi pemasaran. Pencatatan internal perusahaan merupakan informasi dasar yang disediakan oleh pengambil keputusan dan kebijakan. Di sini khususnya adalah manajer pemasaran terkait strategi pemasaran yang akan dilakukan. Catatan internal ini terdiri dari informasi dan siklus jumlah pesanan hingga pembayaran, penjualan dan rancangan sistem, laporan, intelijen pemasaran. Intelijen pemasaran merupakan serangkaian kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh seorang manajer pemasaran. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi tentang lingkungan pemasaran. Pengamatan ini dilakukan secara prosedural untuk mendapatkan informasi yang lebih tepat, sehingga saat pengambilan keputusan dapat disesuaikan dengan kondisi pasar. Analisis pemasaran. Analisis pemasaran merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan prosedural mengenai suatu data yang telah ditemukan terhadap situasi pemasaran. Analisis pendukung keputusan. Pendukung keputusan dalam sistem informasi pemasaran ini dapat berupa perangkat lunak maupun perangkat keras yang memiliki manfaat pada kegiatan tersebut. Tujuannya adalah untuk mengorganisasi data yang telah didapatkan, kemudian dilakukan pengolahan sehingga interpretasi terhadap data yang telah didapat. Selanjutnya, digunakan sebagai pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Nomor 3, jelaskan komponen-komponen sistem informasi. Sistem informasi akuntansi terdiri dari 5 komponen yaitu: yang pertama, orang-orang yang mengoperasikan sistem tersebut dan melaksanakan berbagai fungsi. Nomor 2, prosedur-prosedur baik manual maupun yang terotomatisasi yang dilibatkan dalam mengumpulkan, memproses dan menyimpan data tentang aktivitas organisasi. 3, data tentang proses-proses bisnis organisasi. 4, software yang dipakai untuk memproses data dan organisasi. 5, infrastruktur teknologi informasi termasuk komputer, peralatan pendukung, peripheral device, dan peralatan untuk komunikasi jaringan. Komponen sistem informasi akuntansi menurut 1. Manusia adalah perilaku yang menjalankan sistem. 2. Transaksi merupakan objek dari sistem informasi akuntansi sebagai masukan lalu diproses sehingga menghasilkan informasi. 3. Prosedur adalah langkah-langkah yang ditempuh dalam melakukan transaksi atau kegiatan perusahaan. 4. Dokumen yaitu berupa formulir yang digunakan sebagai sarana pencatatan pada saat transaksi
kelima, peralatan adalah suatu alat atau sarana yang digunakan dalam melakukan pencatatan pada sistem informasi yang bersangkutan. Dan kita dapat mengambil kesimpulan di sini bahwa komponen sistem informasi akuntansi pada umumnya ada 5, yaitu manusia, prosedur, transaksi, dokumen, dan peralatan. Nomor 4, sebutkan data-data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan manajemen. Yang pertama yaitu input. Input adalah sekumpulan data mentah dalam organisasi maupun luar organisasi untuk diproses dalam suatu sistem ekonomi. Nomor 2, processing adalah konversi, pemindahan, atau manipulasi dan analisis input mentah menjadi bentuk yang lebih berarti bagi manusia. Yang ketiga, output. Output adalah distribusi informasi yang telah diproses ke anggota organisasi, di mana output tersebut akan digunakan. 5. Contoh data yang tersimpan. Dalam sistem informasi atau SDM, data yang tersimpan dalam database sistem informasi SDM terdiri dari data pegawai atau perorangan dan data non-pegawai atau organisasi yang dapat mempengaruhi arus personil di lingkungan perusahaan. Nomor 6, jelaskan perbedaan antara e-business dan e-commerce. E-business mencakup area yang sangat luas, mulai dari pembangunan modal, sumber daya manusia, sumber daya teknologi, proses marketing dan pemasaran, pengalaman manajemen perkantoran, proses audit, dan segala macam elemen lainnya. Sedangkan e-commerce hanya berfokus pada proses jual beli atau pemindah tanganan yang dilakukan melalui proses transaksi secara elektronik di sebuah situs. Kemudian itu e-commerce merupakan bagian kecil dari sebuah e-business. Ibaratnya, apabila kita ibaratkan sebagai tubuh manusia, e-business adalah seluruh tubuh manusia, sedangkan e-commerce hanyalah bagian tangan kiri atau tangan kanan manusia saja. E-commerce hanya membutuhkan sertifikasi dan juga kemampuan analisa dari segi penjualan dan transaksi saja, sedangkan e-business membutuhkan pertimbangan matang dari berbagai aspek, mulai dari aspek pemasaran, produksi, dan sebagainya. Baiklah, itulah jawaban yang sempat saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.